Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari kenapa lu masker? Ingin Ramadan ya. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Najwa. Najwa. Yang tidak hadir siapa Najwa? Ada Alfa, Bukan. ada Angel. Udah, itu aja main game. Ijinya kenapa? Makan di bawah bisa. Bang panggung, Pak. Makan panggung. Ijinya sakit ya? Iya, Pak. Dari apa ya, Pak? Kita doakan semoga Angel cepat sehat bisa masuk. Amin. Oke, jadi sebelum kita mulai materi kita yaitu sejarah jalur rempah Nusantara, kedatangan bangsa Portugis dan perlawanan rakyat Indonesia. Nah, jadi sebelum kita memulai, Bapak mau nanya, ada yang pernah lihat ibunya lagi masak di rumah menggunakan rempah-rempah? Ada. Kenapa? Nah, Pak, rempah-rempahnya itu apa aja tuh, Pak? Sama bakal. Cabai, Pak. Kecap bangau. Kecap itu termasuk Oh, itu siram, Pak. Kalau bawang putih tubuh, itu tidak termasuk. kalau bawang putih aja, Bawang putih. dapat saus, Pak, saus. Ada rata-rata di jawaban kita cuma ya. Bapaknya sama banget deh. Makasih, Pak. Aku suka bapaknya. Nah, jadi yang kita sebutkan itu materi kita pada hari ini ya, sama kedatangan bangsa Portugis. Nah, jadi langkah-langkah pembelajaran pada hari ini, yang pertama itu membuka kegiatan inti, diskusi kelompok dan presentasi, evaluasi dan akhirnya menutup. Nah, jadi latar belakang jalur rempah dan masuknya bangsa Portugis. Nah, jalur rempah ini dipicu oleh jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 yang memutuskan akses perdagangan Eropa ke Asia sehingga mendorong bangsa Portugis melakukan penjajahan samudra demi mencari sumber rempah-rempah. Nah, yang tadi kita sebutkan, nah itu demi mencari sumber rempah secara langsung dengan misi gold, glory dan prospek. Nah, Portugis ini berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Jadi di bawah pimpinan Afonso de, nah ya betul ya Pak. Nah, sebagai pintu gerbang utama sebelum akhirnya mencapai pusat rempah di Maluku pada tahun 1512. Nah, jadi kedatangan mereka ini bertujuan untuk monopoli perdagangan komoditas berharga seperti lada, kita sebutkan tadi ada apa? Ya, itu tadi. Nah, itu sangat harganya setara dengan emas pada pasar internasional zamannya. Lepas kapan? Sudah telat, sudah mau selesai. Dan pertemuannya akan datang lagi ya. Oke, kita lanjut. Bentuk perlawanan terhadap Portugis. Nah, beberapa kerajaan di Nusantara ini melakukan perlawanan terhadap Portugis. Nah, karena kebijakan monopoli perdagangan dan ambisi yang penguasaannya Portugis dipandang ini sebagai ancaman sekaligus pihak yang merugikan rakyat. Ada apa aja? Nah, Portugis ini dipandang sebagai ancaman sekaligus pihak merugikan rakyat. Nah, bentuk perlawanan tersebut ini diwujudkan melalui aksi militer serta upaya merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Portugis. Yang pertama itu ada perlawanan Kesultanan Aceh. Nah, Kesultanan Aceh ini perang Kabarnya, Pak. Itu kabarnya. Ya, aku mau nunggu juga sama. sebentar ya anak. Siapa? Ya, ini operator.
melawan Portugis untuk merebutkan jalur perdagangan di Selat Malaka. Nah, Aceh ini muncul sebagai kekuatan tangguh yang membendung. Pengaruh Portugis ini di wilayah tersebut, perlawanan ini menjadi upaya nyata Aceh dalam memperluas kekuasaan sekaligus mempertahankan kepentingan ekonomi dan syiar agamanya. Tolong Andi jangan HP. Andi bisa pindah sini Andi. Wah, tidak. Oh. Ya, kalau si Dani maju ke depan. Kok tas saya di bawah? Tas saya di bawah, Mas. Saya nih, udah berikan aku. Ada ribut. Nah, ini ada perlawanan Kesultanan Demak. Nah, jadi Kesultanan Demak ini menyerang Portugis di Malaka sebagai upaya menentang kekuasaan asing. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh para penguasa Demak yang terbuka. Upaya tersebut mencerminkan perjuangan raja-raja Islam di Jawa dalam melawan dominasi asing di Nusantara. Nah, ini dia, ada dampak perlawanan. Yang pertama itu menunjukkan penolakan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Portugis. Yang kedua adalah memberikan semangat untuk mempertahankan kedaulatan wilayah di Nusantara. Yang ketiga itu mendorong kerjasama dan persatuan antar kerajaan di Indonesia. Terakhir, memberikan pengalaman awal dalam melawan bangsa Eropa di Nusantara. Nah, ini rempah-rempah yang kalian sebut tadi. Ada atau kalian belum pernah melihat rempah-rempahnya gimana? Nih ada pala, ada cengkeh, ada kayu manis. Pak, mau tanya Pak. Ya? Kayu manis itu manis Pak? Tidak. Nggak manis. Terus kenapa namanya kayu manis Pak? Terus kenapa namanya kayak manis, Pak? Kenanya, nggak tahu. Kata Susi itu warna putih sama Pak. Kok Apa? kata Susi itu warna putih itu sama. Beda. Kecuali ada putih kan ada juga ada hitam. Nah, itu sama saja penggunaannya. Kegunaannya apa, Pak? Kegunaannya apa, Pak? Bahasa dong, bahasa sana. Wah, pasangan kurang Nggak tahu kenapa nggak pernah bantuin mamanya. Nah, ini dia sudah peta bahasa Eropa. Kita lihat. Nah, jadi peta ini menunjukkan jalur laut yang ditempuh para penjajahan Portugis yang mencapai Nusantara setelah jalan darat, melalui Kos Eropa terputus. Ada yang tahu kenapa terputus? Itu nanggut tuh, itu yang Mana? di Eropa buahnya Eropa atas yang Berapa? Saya dulu juga Pak. iya Ya. Oh, gitu. Kita di sini. Kita di sini. Kita ke Jawa. Ya, Jawa. Jadi selanjutnya. Nah, ini apakah ini murni perdagangan atau misi penguasaan yang lebih besar? Ada yang tahu? Yang lebih besar Pak. Betul Pak. Seperti apa ya Pak? Formalitas saja Pak. Betul. Seperti apa ya Pak? Nah ini ada 3 ini Pak. 3G. Glory kekayaan. Gor kekayaan, glory kejayaan, 3 gospel agama. Jadi Pak. selain berdagang mereka juga menjalankan agama sama mencari kejayaan buat negara mereka Pak. Ya betul, apa yang dikatakan Yohan. Itu tangan udah. Nah, jadi materi kita sudah selesai. Kita langsung berdiskusi. Yeay. 3 kelompok ya. Kita bagi 3 kelompok. Irfan bisa pindah ke sini, Irfan. Di sebelahnya.
sebelah. Jadi Ya, belakang. ada pulpennya? Iya. Ini pulpen. Iya. Teman-teman ada yang pulpennya dua? Oh, kamu di sekolah berbuku. Siapa yang di sekolah itu? Ada ya, ada. Ada. Ya. Iya. Ya, soalnya. Ini obatnya. Oke, nah, kita jawabnya sebelah sini aja. Lainnya aku nulis Pak. Bapak mau nanya Pak. Sama saja. Pak mau nanya Pak. 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 Ya. Ya, soalnya jawabnya sebelah ya. Nanti jika sudah selesai kita presentasikan. Itu yang dikasih utang cewek Pak. Iya Pak. Dari 20%. Jadi Bapak itu kan sudah berpacaran dari SD Bapak. Masa Pak? Siapa Pak? Bilang bagian yang hari ini tarik nasi. Pak Susi ngantuk Pak. Ya. Susi begadang kayak apa? Gimana tadi? Sudah tidur dia. Tolong dikerjakan dan berikut. Sudah Pak. Salahku apa? Ketawa terus sih. Mereka nggak mau dikenal. Kami itu dari Dikerjakan. Sari, Ica, kalau jangan joget-joget. Nah, udah selesai. Saya. sudah Pak. Udah lah, semua itu ganti. Nah, yuk. Nah, yuk. Kok nah, yuk sih? Nah, oi. Nah, oi. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Udah Pak. Video kan semua ini. Pak, joget. Buatkan aja Pak. Buatkan aja Pak. Mau maju apa? Ini kalau sudah selesai perwakilan ya sama kelompok orang. Oke, Pak. Sudah. Inilah si sore. Inilah si sore. Lagi maju. Selesai. Sudah, Pak. Semuanya nih, Pak. Ini sudah enggak? Sudah Pak. Sudah. Sudah. Jika sudah selesai, Andi, Johan, tolong. Jika sudah selesai, satu orang perwakilan untuk presentasi ke depan. Baik, Bapak.
ada maju asal. Di bola ketunggu sih. Ada. Satu orang perwakilan satu orang. Oh iya. Ada Berapa aja sih? Jauh sih. Kan dia kan. jauh dong. Enggak, Pak. Udah ini. Mereka kan udah jauh. Waduh, pilih sih. Nggak ada mana lembar jawabannya. Gua sama dia itu aduh, Apa terus? Aduh, ketawa-ketawa terus sih. Iya, Pak. Buatkan aja, Pak. Sudah. Wah. Dari. Wah. Ini dari Mahmud. Dari kalau kita dengar jawaban dari kelompok Mahmud. Apaan? Boleh. Ada ya. 62. Mengapa bangsa Eropa, khususnya Portugis, menganggap rempah-rempah seperti cengkeh, palak sebagai emas hitam pada abad 16? Sebutkan setidaknya 2 bukti rempah-rempah tersebut bagi mereka pada masa itu. Pertama, fungsinya untuk mengawetkan dan memberi rasa pada makanan. Yang kedua, sebagai obat dan bahan penghangat tubuh di musim dingin. Ya, masuk. Oke, lanjut nomor 2. Bagaimana proses jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453? Memaksa bangsa Portugis untuk mencari jalur laut sendiri menuju Nusantara. Jadi, setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, Turki Utsmani jalur dagang rempah lewat darat itu dikuasai dan sangat mahal harganya. Karena itu Portugis mencari jalur laut sendiri agar bisa langsung ke Nusantara tanpa perang sarah. Nomor 3, mengapa kota Malaka dan wilayah Maluku menjadi target utama yang harus dikuasai oleh bangsa Portugis? Apa keuntungan geografis dari kedua tempat tersebut? Malaka sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional atau kita tahu Selat Malaka. Maluku menjadi target karena merupakan penghasil utama rempah-rempah seperti jengkeh dan palak. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Mahmud. Kelompok Ini masuk jawabannya, Pak. Nah, jawabannya yang pertama itu karena di Eropa tidak ada rempah-rempah. Nah, untuk fungsinya sendiri itu pertama menghangatkan tubuh di musim dingin, kedua mengawetkan makanan. Lalu untuk soal nomor 2 jawabannya adalah saat Konstantinopel jatuh, Portugis harus mencari jalur laut. Biar terus kalau biaya daratnya dia jauh lebih mahal. Lanjut ke nomor 3, yaitu karena Maluku terletak di wilayah jalur internasional dan memiliki iklim tropis sehingga banyak rempah-rempah tertumbuh. Betul sekali. Tepuk tangan lagi. Makasih, Ya, kelompok Tiga. Oke, nomor 1 jawabannya karena memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar Eropa, bahkan harganya bisa setara atau melebihi emas. Terus yang kedua sebagai pengawet makanan. Lalu nomor 2 jawabannya Kaisaran Turki di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kaisaran Romawi, yang membuat terputusnya perdagangan jalur rempah di darat. Lalu jawaban yang ketiga, Portugis menargetkan 2 wilayah ini untuk memonopoli perdagangan. Sudah, Pak? Oke, selesai. Ya, tepuk tangan buat ketiga kelompok ini sudah mengerjakan. Karena sudah selesai diskusi kelompoknya,
Sudah selesai ya kita pelajaran hari ini. Jadi Bapak ini seorang Wawan. Jadi kesimpulan hari ini, perlawanan terhadap Portugis merupakan bentuk persatuan dan perjuangan awal bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Eropa di Nusantara. Perlawanan tersebut dilakukan oleh berbagai kerajaan untuk mempertahankan wilayah kekuasaan serta jalur perdagangan rempah-rempah. Meskipun belum sepenuhnya berhasil mengusir penjajah, perlawanan ini menjadi fondasi penting bagi perjuangan bangsa Indonesia pada masa depan. Ya, terima kasih untuk Kewan sudah menyimpulkan pertemuan hari ini. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.